Sebenarnya tuh aku banyak banget punya buku yang buat aku tuh hangover. Sebelum aku nunjukin buku-buku apa aja yang buat aku hangover, nah di sini aku mau kasih tau kalian arti dari hangover itu. Halo, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Seperti yang tertera di judul, di video kali ini aku mau kasih tau kalian buku-buku yang bikin aku hangover, atau buku-buku yang bikin aku tuh kayak susah move on dan masih kepikiran sampai sekarang. Dan di video kali ini tuh sekaligus aku ingin ikutan posting bareng BookTube ID. Dan di bulan ini, bulan September yang lalu sebenarnya, itu temanya buku-buku yang membuat kita hangover, dan aku di tag oleh Rizky Octavian di sini channelnya. Tapi semua video yang jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar aku semangat buat videonya. Sebenarnya tuh aku banyak banget punya buku yang buat aku tuh hangover. Sebelum aku nunjukin buku-buku apa aja yang buat aku hangover, nah di sini aku mau kasih tau kalian arti dari hangover itu. Jadi hangover itu atau buku hangover adalah situasi dimana kita itu tidak bisa move on atau masih kepikiran sampai sekarang, masih terbayang-bayang dengan satu buku. Misalnya kayak kamu baca satu buku dan setelah baca bukunya itu kamu masih kepikiran dan masih kayak terbayang-bayang, masih merasa bahwa kamu itu ada di dalam buku itu gitu loh ya, seperti itulah ya. Kalian bisa searching aja di Google. Oke, jadi buku yang pertama yang buat aku hangover adalah, pertama itu buku ini, Bayangan Clarissa. Kalian bisa lihat di vlog aku yang ini, kalian bisa di sini lihat ya. Itu aku bilang kalau buku ini bener-bener mengganggu pikiran aku, mengganggu setiap kali aku ingin baca buku thriller atau baca buku misteri-misteri kayak gitu. Kenapa? Karena buku ini menyimpan banyak banget rahasia, menyimpan banyak banget petunjuk-petunjuk yang kalau kalian baca awalnya aja dan tidak sampai habis, kalian itu bakalan ketinggalan atau miss beberapa part yang penting banget. Justru di bagian akhirnya itu yang penting menurut aku. Dan sebenarnya sih aku tuh di awal itu apa ya, kayak masih kurang tertarik, masih kurang sreg gitu dengan ceritanya. Tapi kayak makin lama, makin aku baca itu kayak aku tuh rasa bahwa buku ini bener-bener menguasai pikiran aku. Karena banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang aku butuh jawaban gitu loh, meskipun aku tidak tahu bertanya kemana. Nggak mungkin juga ya ke penulisnya atau ke penerbitnya gitu loh. Jadi kayak misalnya aku tuh mempertanyakan sebuah hal di dalam si buku ini, aku tuh kayak berusaha juga untuk menjawab, oh mungkin kayak gini atau mungkin seperti ini dengan pemikiran-pemikiran aku. Dan beberapa hal yang membuat aku tidak move on adalah sikap-sikap di tokoh di dalam buku ini. Karena ada beberapa part atau ada beberapa bisa aku bilang tokoh karakter yang tidak perlu muncul di dalam buku ini gitu loh, kayak dipaksakan aja gitu loh. Dan semakin aku baca tuh kayak bikin aku makin penasaran. Dan alhasil setelah aku baca buku ini, bener-bener buku ini membuat aku hangover. Aku tidak bisa move on, aku tidak memikirkan setelah baca buku ini. Aku tuh masih kepikiran gitu loh, kayak Clarissa itu kasihan banget, tapi satu sisi Clarissa itu polos banget, kayak bikin gemes gitu loh, bikin gregetan. Jadi yang membuat aku hangover itu karakter-karakter di tokohnya, dan juga ada beberapa part yang membuat aku masih bertanya, masih kok gini sih gitu loh. Dan itu sebenarnya nggak butuh jawaban, cuman aku kayak secara mental gitu aku mempertanyakan bagian ini, paragraf ini atau scene ini itu kenapa bisa begini. Aduh, kayak sudahlah aku kayak berusaha untuk move on dari buku ini, dari cerita ini, tapi itu dia masih kepikiran juga gitu lah. Maksudnya aku book hangover buku ini itu karena aku masih menyimpan banyak pertanyaan-pertanyaan yang which is aku butuh jawabannya. Yang misalnya si Clarissa ini sebenarnya hantu atau bukan sih gitu loh ya kan. Terus pada saat di akhir-akhir itu kenapa kayak tiba-tiba banget si Clarissa ini seperti ini. Kalau kalian mengerti maksud aku, kalian bisa komen di bawah, tapi please jangan spoiler, nanti bakal aku review insya Allah lah nanti ya.
Book hangover yang kedua, buku yang bikin aku tidak bisa move on gitu adalah buku ini, The Selection. Kalau kalian biasa pantengin Instagram aku atau mungkin cek-cek buku-buku yang aku suka gitu loh di YouTube aku, kalian bisa tahu kalau aku tuh adik sekali, suka banget, kayak nggak bisa move on dengan cerita ini, dengan buku The Selection ini. Dan saking aku sukanya dan saking aku tidak bisa move onnya gitu kan, aku kemarin punya 4 serinya ini, which is ini kan bukunya 5 buku gitu ya kan, 5 seri, dan juga 5 seri lagi 5 buku lah, ngomong apa sih. Dan waktu itu aku tidak dapat buku yang keduanya, itu susah banget dicarinya. Aku sebenarnya memang sengaja nggak ke toko buku nyarinya gitu ya, kayak aku berusaha untuk mencari di online aja karena aku orangnya mageran untuk keluar introvertnya keluar. Dan waktu itu aku tiba-tiba di DM oleh salah satu followers aku, dan dia bilang, "Kak, lagi nyari The Elite ya, yang seri The Selection gitu." Dan dia langsung kasih aku salah satu toko online shop buku gitu yang jual pre-love buku The Elite itu, karena aku nyari-nyari itu nggak ada dan sudah habis, atau mungkin aku aja ya kurang gercep gitu ya, atau kurang luas pencariannya. Terus waktu itu aku langsung tanya ke all shopnya tadi yang aku direkomendasiin sama followers aku, dan aku tanya kalau ini second, dan dia ngirimin video kondisinya bukunya, which is ini dia ya. Nah, ini baru aja datang beberapa hari yang lalu gitu ya. Aku sudah capture juga di Instagram kalau kalian mau lihat. Justru aku kiranya buku ini tuh kayak penuh mungkin warna-warna kuning gitu ya, nggak terlalu mulus lah, tapi nggak apa-apa sih, at least aku punya bukunya. Maksudnya ya nggak mungkin juga dia jual dengan kondisi yang penuh-penuh dust buku gitu ya kan, nggak mungkin juga, atau masih kayak penyak-penyak itu nggak mungkin juga ya kan. Jadi dia ngirim, aku oke deal, dan akhirnya beli dengan harga yang lumayan miring lah, tapi miringnya itu sesuai dengan sesuai dengan harga pasaran, maksudnya sesuai dengan tarif yang sebenarnya gitu, maksudnya tidak murah banget, tidak over banget kan. Biasanya kalau buku second hand itu biasanya kan kayak dia tuh di tarif murah gitu, tapi ini wajar-wajar aja, tidak murah sekali gitu ya, tapi tidak mahal juga. Jadi kan kalau kalian tahu buku ini kan sekitar harganya itu 70 ribuan gitu ya kan. Aku aja beli bukunya ini itu kalau nggak salah memang beli di toko buku Gramedia, dan harganya itu hampir 70-an ya kalau nggak salah. Dan aku belinya ini 50 berapa ya, 56 ribu kalau nggak salah ya. Dan aku sangat berterima kasih dengan followers aku yang udah DM aku, udah kasih tahu aku kalau ada yang jual second hand The Elite, karena aku nyari-nyari ini sampai melalang buana toko online shop buku itu nggak ada sama sekali. Lanjut, ini aku ngebacot mulu tadi. Yang bikin aku over susah move on dari buku ini adalah pesona Prince Maxon dan juga si Amerika, yang buat aku tuh kayak kalian tuh harus bersatu gitu loh. Yang aku tuh yang pun suka banget dengan latar belakangnya, dengan kondisi fantasinya, dengan dimana sih para cewek-cewek ini harus diseleksi gitu ya kan, harus ikuti kayak penyeleksi untuk jadi ratu gitu untuk Pangeran Maxon. Dan uniknya, sebelum aku kayak baca buku ini, aku tuh sudah underestimate, aku tuh sudah kayak biasa aja lah buku ini, paling juga kayak buku fantasi lainnya, maksudnya buku-buku yang biasa aja gitu loh, maksudnya tidak sesuai ekspektasi aku. Bukan aku ngejudge fantasi jelek, enggak, cuman maksudnya dulu kan aku kan kurang suka dengan fantasi, bukan tidak suka, tapi kayak mengurangi buku baca fantasi. Tapi kayak makin hari, kalau kalian bisa lihat video aku tuh rajin banget baca buku fantasi. Mulai sekarang kayak aku tuh kayak mulai adik dan mulai suka dengan buku fantasi. Dan salah satu buku yang bikin aku adik itu adalah buku The Selection ini. Aku nggak tahu, kayak suka banget dengan latarnya, suka banget dengan ceritanya begitu ya kan. Dan akhirnya aku sudah melengkapi buku The Selection ini, seriesnya ada 5 buku, dan ya seperti itulah.
Mungkin kedepannya nanti aku bakalan review 2 buku ini, dan kalau misalkan kalian ada buku yang buat kalian hangover, kalian bisa komen di bawah. Aku penasaran buku apa sih yang bisa buat kalian hangover, buat kalian tuh susah move on gitu. Kalian bisa komen di bawah. Kalau kalian mau lihat reviewnya buku-buku tadi itu, kalian bisa langsung ke Instagram aku untuk melihat review lebih lanjutnya gitu ya kan, dan nanti aku akan review juga di YouTube ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Have a nice day, see you next video. Bye bye.